Ini hasil sebenarnya teman-temannya, kita lihat hasil tembusannya ya. Teman-teman, jika kalian menyukai videoku, jangan lupa like, follow, dan bagikan ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ini mesin yang kita gunakan ya teman-teman ya. Kita menggunakan mesin ini teman-teman, dan kita menggunakan ampere sekitar 2 strip ya teman-teman ya. Di sini tidak ada volumenya, setelannya berapa ya teman-teman ya. Setelan argon infusnya teman-teman ya. Setelan argon infusnya kita menggunakan 10 saja ya teman-teman ya. Ini setelan argon mesinnya teman-teman. Setelan argon mesinnya kita menggunakan sama saja 10 ya teman-teman ya, karena ini di outdoor, di ruangan angin agak besar. Kita mau melakukan proses pengelasan pipa jacketing ini ya teman-teman ya. Dan jangan lupa teman-teman, bila melakukan pengelasan, penginfusannya dari bawah seperti ini ya. Yang paling ujung harus kita beli lubang seperti ini ya, biar angin yang di dalam keluar. Langsung saja kita mulai proses pengelasannya ya teman-teman ya. Mohon disimak videonya ya teman-teman, agar tahu proses dan caranya. Seperti biasa ya teman-teman ya, sebelum kita melakukan proses pengelasan, alangkah baiknya kita gunakan APD yang standar ya teman-teman, seperti sarung tangan las, kedok las yang standar. Langsung saja kita mulai ya teman-teman ya. Posisi pengelasan ini adalah posisi pengelasan 5G ya teman-teman ya. Ketika posisi seperti ini, kita ambil awal pengelasannya di jam 5 atau jangkauan yang terjauh ya teman-teman. Saat pengambilan pengelasan itu, kenapa harus pengambilan awalnya mengambil jangkauan yang paling sulit dulu ya teman-teman ya, karena tukang las itu pasti semakin lama akan semakin capek ya teman-teman. Ketika kita mengambil jangkauan terjauh, saat kita semakin capek, posisi pengelasannya pun akan semakin mudah ya teman-teman ya. Walaupun pekerjaanku ini terlihat sangat mudah dan ringan, tetapi di sini tentunya sangat menguras energi dan tenaga ya teman-teman ya. Apalagi kondisi dan keadaannya panas seperti ini, karena ketika melakukan proses pengelasan ini harus benar-benar fokus dan konsentrasi ya teman-teman ya, agar kita bisa menghasilkan yang terbaik ya teman-teman ya. Emang iya ya teman-teman ya, semua itu akan terlihat mudah ketika kita hanya melihat saja, tetapi belum tentu menjadi mudah ketika kita sudah menjalaninya. Seperti proses pengelasan ini, melihatnya emang sangat mudah sekali, hanya digoyang-goyang seperti ini sudah jadi. Dan di sini aku sudah menyelesaikan satu join pengelasannya teman-temannya. Langsung kita lanjut join yang kedua ya teman-temannya. Join yang kedua ini bisa disebut dengan posisi pengelasan 2G ya teman-temannya, ataupun bisa disebut juga posisi pengelasan horizontal. Dengan posisi horizontal ini tentunya sangat membuat tangan kita pegal sekali ya teman-teman ya, karena posisi ini tangan kita itu selalu nganggang dan tidak ada tompangan. Tetapi di sini kita tetap berusaha untuk menciptakan kualitas yang baik ya teman-teman, agar hasil pengelasannya pun bisa memuaskan. Proses pengelasan ini memang tidak bisa diburu-buru ya teman-temannya, karena ketika diburu-buru nanti akan berakibat fatal ya teman-temannya. Kalau sudah berakibat fatal akan merepotkan semuanya, tentunya harus kita repair ulang. Dan yang pastinya kita akan membuang-buang material dengan sia-sia. Makanya di sini emang harus benar-benar spesialisnya ya teman-temannya. Apalagi ini jalur buat produk. Lebih baik kita bekerja pelan-pelan tetapi hasilnya bisa memuaskan. Betul atau tidak kawan-kawan? Dan oke, di sini join kedua kita sudah selesai ya teman-temannya. Setelah itu kita mulai mengelas area jacketing ya teman-temannya. Dan pengelasan area jacketing ini pengelasan yang sangat rentang ya teman-temannya.
Karena ketika kita mengelasnya tembus ke jalur produk, maka jalur yang di jaketing dan produk akan bercampur ya teman-teman ya, terjadi kontaminasi. Ketika terjadi kontaminasi, maka semuanya akan repot ya teman-teman ya, dan dinyatakan pekerjaan ini gagal ya teman-teman ya. Biasanya pipa yang berjaketing ini pipa buat produk yang kental ya teman-teman ya, karena produk yang kental itu harus dipanaskan ya teman-teman ya, agar dia menjadi encer dan bisa mengalir, tidak terjadi penyumbatan ataupun ngeblok di dalam pipanya ya teman-teman ya. Makanya kita itu benar-benar butuh hati-hati ya teman-teman ya. Dan tidak terasa ya teman-teman ya, pengelasan sudah selesai ya teman-teman ya, walaupun agak sedikit melelahkan. Ya, pengelasan sudah selesai dan kita lihat hasilnya ya. Ini visual luarnya teman-teman ya. Dan kita lihat hasil tembusannya teman-teman. Ini hasil tembusan dalamnya. Dan ini yang sebelahnya teman-teman ya, kita lihat hasil tembusannya. Aduh, masih mobil teman-teman. Hasil tembusan dalamnya. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu video yang saya persembahkan ya teman-teman ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih yang sudah menyaksikan.